Selamat datang kembali di Gilang Gulat. Kali ini kita akan memprediksi dan mempreview apa aja match-match yang sudah disiapkan untuk dipertandingkan di Extreme Rules Pay-Per-View Premium Live Event tahun 2022. Kita tahu kalau Extreme Rules adalah sebuah pay-per-view yang syarat akan pertandingan no disqualification ya. Di masa kepemimpinannya Triple H ini kita sudah diberikan apa yang seharusnya kita dapatkan untuk pay-per-view seperti Extreme Rules, yaitu gimmick match yang no disqualification, dan hampir semuanya, bahkan semuanya ada stipulation yang menarik untuk kita saksikan. FYI dulu nih teman-teman, Extreme Rules Premium Live Event akan tayang di Indonesia itu lewat aplikasi streaming Disney Plus Hotstar yang akan live jam 7 pagi hari Minggu ya. Ingat ya guys ya, saya mungkin sempat ngomong hari Senin tapi itu salah ya. Yang benar adalah Saturday di waktu Amerika dan hari Minggu jam 7 pagi di waktu Indonesia, live dari Disney Plus Hotstar. FYI, saya juga tidak dibayar oleh Disney Plus ya. Tolong Disney Plus kalau mau sponsorin, alhamdulillah. Saya akan coba untuk mempreview dan sedikit memberikan pandangan saya dan juga prediksi saya tentang match-match yang akan terjadi di Extreme Rules dan kelanjutan cerita dari masing-masing view. Dan ini bukan kepastian ya, sekali lagi ini bukan kepastian, hanya prediksi dari saya sebagai penonton WWE setiap minggunya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit referensi bagi teman-teman semuanya. Dan yang mau memprediksi juga untuk Extreme Rules Pay-Per-View, silakan komen di bawah ya, biar makin rame, biar makin seru. Prediksi Extreme Rules kita mulai dari match yang baru diumumkan beberapa hari yang lalu, yaitu adalah pertandingan 3-on-3 The Brawling Brutes, Sheamus, Rich Holland dan Botch melawan Imperium, Gunther, Ludwig Kaiser dan Giovanni Vinci. Dan di pertandingan ini dengan stipulation good old fashion Donnybrook match. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya pada saat Sheamus dan Drew McIntyre sedang feud ya, dimana ini pertandingan street fight, tapi alat-alat yang digunakan kental dengan khas Irlandia atau Irish atau bahkan British ya, dengan kursi bar, mungkin dengan pemukul-pemukul yang sangat identik dengan British. Pokoknya temanya British tapi street fight. Apa yang akan terjadi di sini? Kita sudah diperlihatkan apa yang Brawling Brutes dan Imperium yang selama ini berikan kepada kita. Kita lihat pertandingan Clash at the Castle, Sheamus lawan Gunther dengan keterlibatan juga anggota grupnya masing-masing. Itu sudah menjawab apa yang akan tersaji di pertandingan ini. Pasti pertandingan akan sangat menarik, pertandingan akan sangat seru dan juga physical match. Mereka berenam ini menjanjikan sajian pertandingan yang pastinya seru dan juga menarik. Jarang dan hampir nggak pernah pertandingan yang diisi oleh orang lebih daripada 2 orang atau lebih dari 1 orang, itu jarang, nggak seru ya. Apalagi grup-grup tersebut sudah membuktikan apa yang mereka bisa sampaikan, apa yang mereka bisa berikan di setiap pertandingannya. Kita pasti expect pertandingan akan physical, sekali lagi banyak alat yang digunakan dan juga moga-moga bisa memberikan yang lebih baik lagi daripada pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya. Dan ini bisa jadi menyasar keberlanjutan feud grup ini, dan mungkin ada satu poin di masa depan setelah pertandingan ini di mana Sheamus bisa menantang Intercontinental Championship-nya Gunther lagi di suatu kesempatan, bisa di Crown Jewel atau bahkan di Survivor Series War Games ya. Bisa jadi di sana Intercontinental Title match akan dischedulkan di mana Gunther akan melawan Sheamus dan eventually akan membuat Sheamus bisa mendapatkan championship untuk melengkapi Grand Slam champion yang Sheamus pantas untuk dapatkan. Ini saya prediksi akan jadi match yang keren banget. Terus siapa yang menang?
Menurut saya beberapa pertandingan belakang grupnya Gunta itu selalu diberikan kesempatan untuk menang dan juga seringlah berada di atasnya Brawling Brutes ya. Dan ini waktunya Brawling Brutes untuk bisa memenangkan match ya, karena memang cukup pantas dari segi cerita dan juga dari segi brawling. Ini kelihatan di sini Sheamus bisa jadi akan menentukan kemenangan, entah dia akan bro kick siapa, mungkin dia akan bro kick Ludwig Kaiser dan pin Ludwig Kaiser ya, atau mungkin Giovanni Vinci, nggak tahu. Yang jelas kemungkinan besar akan dimenangkan oleh grupnya Sheamus, The Brawling Brutes, sekali lagi yang akan mengarah ke match masa depan Intercontinental Championship match. Lanjut lagi ke match berikutnya. Kita akan bahas ini nggak berurutan ya. Saya nggak tahu urutan apa yang akan disajikan WWE nanti di Extreme Rules. Pertandingan berikutnya yang kita bahas adalah pertandingan ladder match untuk WWE Raw Women's Championship, Bianca Belair dan juga Bayley. Walaupun ini pertandingan one on one, this is ladder match dan no disqualification, mostly akan menggunakan tangga. Dan jelas masing-masing partner akan ada di sini, akan terlibat di sini. Damage control sudah jelas kita lihat di episode Monday Night Raw, damage control sering banget terlibat di masing-masing pertandingan oleh membernya begitu. Dan Asuka sama Alexa pun tidak tinggal diam, dia juga membantu Bianca di sini. Permusuhan mereka masih akan berlanjut. Saya yakin di ladder match nanti mereka pasti akan terlibat dan mengganggu. Bisa jadi ini akan membuat Bayley bisa mendapatkan championship-nya. Saya mengharapkan ada champion baru untuk Raw Women's Champion ini. Kenapa? Karena saya ngerasa Bianca Belair itu sudah terlalu lama memegangnya dan with all due respect, saya merasa bosan gitu Bianca lagi. Dan ini wajah baru nih, bisa dibilang bukan wajah baru juga ya, wajah lama yang baru return, yang harusnya emang lagi di push. Damage control ini akan sangat keren dan cukup jadi pemandangan yang oke ketika tiga member dari Damage Control menangkan championship, memegang title begini. Kita juga pasti akan ekspektasi banyak sekali move atau juga klimaks yang akan mereka sajikan dengan alat tangga yang tersedia. Mungkin ada tangga yang akan patah, atau mungkin akan ada tangga yang digunakan untuk memukul lawannya, jelas seperti itu ya. Dan saya ekspektasi lagi member Damage Control atau member gengnya Bianca ini mungkin akan ada yang terjun dari atas ketinggian. Kita lihat saja nanti, karena ladder match kalau nggak ada terjun dari atas ketinggian tuh kayak nggak lengkap begitu ya. Karena ladder match ya harus mainnya tinggi-tinggi terus lompat ke bawah begitu. Dan saya memprediksi kemenangan akan ada di tangannya Bayley. Terus gimana kelanjutan dari cerita ini? Bagaimana kelanjutan dari feud ini? Saya merasa Extreme Rules adalah ending dari feudnya Bianca bersama Bayley. Bisa jadi Bayley siap untuk bertanding dengan lawan berikutnya. Bisa jadi the returning Charlotte Flair atau mungkin lawan lainnya. Itu prediksi saya, dan sekali lagi ini hanya prediksi saya berdasarkan yang saya tonton sebelum-sebelumnya ya. Lanjut lagi adalah match berikutnya, Liv Morgan melawan Ronda Rousey dengan stipulation Extreme Rules match. Ini satu-satunya match Extreme Rules dalam pay-per-view Extreme Rules ini guys ya. Match ini jelas no disqualification. Extreme Rules pasti akan memberikan poin ekstrim. Kalau nggak ada ekstrimnya, namanya ya simply no disqualification harusnya ya. Atau mungkin dibikin false count anywhere, atau bahkan dibikin street fight. Tapi kalau Extreme Rules, mereka ini punya tanggung jawab untuk memberikan match yang ada ekstrimnya. Nah ini yang akan kita saksikan, ini yang akan kita tunggu. Apa momen ekstrim yang akan mereka sajikan di sini? Apakah ketika Liv Morgan akan melempar ataupun memukul kursi ke Ronda Rousey? Biasa. Atau bahkan Liv Morgan melompat lagi dari atas ladder ke meja komentator ke Ronda Rousey?
Atau ekstrimnya di sini akan ditunjukkan bagaimana usaha Liv Morgan mempertahankan title-nya dari Ronda Rousey dengan berjibaku dan berjuang dengan memukul semua, menggunakan semua alat memukul Ronda Rousey biar Ronda Rousey bisa kalah. Karena kita disajikan cerita di mana Liv Morgan ini diragukan kekuatannya ketika berhadapan dengan the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Karena kemenangannya Liv Morgan untuk title match melawan Ronda Rousey sebelumnya adalah pertandingan yang fluke, yang tidak adil bagi Ronda Rousey. Karena itu sebenarnya kalau dilihat lagi itu si Liv Morgan tuh nggak menang-menang banget gitu. Jadi kan ada gap di mana Liv Morgan dan juga Ronda Rousey itu tidak sama-sama kuat. Jadi Liv Morgan tuh masih di bawahnya Ronda Rousey untuk kekuatan. Jadi dengan alat-alat yang digunakan di match Extreme Rules ini jadi privilege mungkin bagi Liv Morgan untuk bisa dia gunakan untuk melawan Ronda Rousey, untuk mengalahkan Ronda Rousey. Saya berekspektasi, saya sebenarnya pengennya ada perpindahan title di sini ya, karena memang biar seru aja begitu, biar ada dramanya begitu. Tetapi prediksi saya Liv Morgan akan menang lagi di sini. Dengan perjuangan yang dia lakukan, dengan tekad untuk membuktikan kalau dia bisa mengalahkan orang terkuat atau wanita terkuat, wanita terkeren, the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Saya nggak begitu yakin, tapi ada kemungkinan kalau Shayna Baszler akan ada andil di sini, atau mungkin akan sedikit mengganggu, memberikan sedikit altercation untuk match ini. Tapi nggak tahu juga ya, cuma saya merasa kemungkinan bisa terjadi. Lanjut lagi adalah Fight Pit Match Seth Rollins melawan Matt Riddle. Match Riddle lawan Seth Rollins harusnya sudah dipersiapkan untuk SummerSlam, tetapi di bawah kepemimpinannya Vince McMahon itu ditunda. Entah apa alasannya, nggak tahu juga, sampai Seth Rollins itu frustasi. Sampai setelah Triple H memegang kendali, dia memberikan segmen untuk Seth Rollins dan Matt Riddle bisa brawling. Dan pada akhirnya di Clash at the Castle, Seth Rollins bisa melawan Matt Riddle dan bisa menang Seth Rollins di sini. Tetapi kemenangannya Seth Rollins agak kurang memuaskan di sini guys ya, karena memang intinya akan berlanjut ke match berikutnya. Berminggu-minggu mereka ini menyajikan brawling gitu, yang mana ini memang mengarah ke fight pit match. Fight pit match ini kan kesannya dibikin kayak UFC, kayak MMA, mixed martial arts, dimana tinju bebas kayak olahraga begitu. Yang mana yang menang itu bukan pinfall, nggak kayak Smackdown berarti ya, bukan pinfall, tapi KO dan submission. Ini kan UFC banget ya, KO dan submission pemenangnya. Nggak poin juga ya, bukan poin di sini, nggak ada poin. Fight pit match ini. Mereka dibuat di sebuah ditandingkan di sebuah kandang kayak Hell in a Cell, tapi bukan Hell in a Cell. Kandang begitu ya dibuat kayak octagon lah, tapi bukan octagon banget. Cuma bisa naik ke atas bagian pagar yang atas ini ada kayak platform yang bisa dinaiki. Nah, mana ini juga jadi momen di mana mereka akan terjun dari atas begitu. Ada bantingan pasti akan terjadi di situ. Dan yang jelas klimaks ini adalah klimaks yang bisa dibilang ditunggu-tunggu oleh banyak penonton, banyak fans yang menantikan mereka physically akan bertanding nge-brawling yang benar-benar brawling gitu. Jadi selama ini mereka brawlingnya nggak resmi, sekarang diwadahi brawling mereka ini. Dan lagi-lagi saya yakin kekuatan Matt Riddle sebagai mantan MMA fighter, petarung MMA, itu pasti akan ditunjukkan di sini. Dan Daniel Cormier wasitnya ini hanya akan menambah kredibilitas dari match ini. Walaupun kita tahu ya ini matchnya ya stylenya Smackdown lah ya, stylenya gulat profesional lah yang sudah diatur. Tapi memang Daniel Cormier di sini hanya untuk menambah kredibilitas dan juga menambah ketertarikan dari fight pit match ini. Yang kita harapkan pasti akan ada aksi brutal mereka bertanding layaknya petarung MMA. Ada submission yang dilakukan Riddle, dan Seth Rollins cukup dirugikan di sini. Karena ini completely bukan wilayahnya Seth Rollins. Karena itu saya memprediksi ini kemenangannya ada di Matt Riddle. Matt Riddle menang nih yang pertandingan kedua mereka.
Dan ini mungkin akan berlanjut ke pertandingan ketiga. Biasanya kalau Seth Rollins-nya trilogi lah ya, ada satu lagi lah match-nya. Satu lagi nanti mungkin setelah Extreme Rules ini yang saya prediksi dimenangkan oleh Matt Riddle akan berlanjut entah itu di Crown Jewel atau di Survivor Series War Games. Lanjut lagi, Drew McIntyre melawan Karrion Kross strap match. Ini pertandingan mereka akan bertanding ya kayak match normal begitu. Tetapi dua-duanya tangan mereka akan terikat satu sama lain dengan tali yang cukup panjang, bentuknya kayak ikat pinggang gitu. Jadi itu bisa biasanya digunakan untuk mencekik atau menyambuk ya, menyambuk lawan begitu. Magnet dari match ini adalah penggunaan tali tersebut sebagai cambuk dan sebagai untuk mencekik lawan gitu. Dan bisa juga menarik lawan biar lawan tuh nggak kabur kemana-mana gitu. Walaupun saya ngerasa strap match ini agak sedikit dipaksakan gimmicknya ya. Entah kenapa mereka kan selama ini tidak saling kabur begitu loh. Kalau misalnya mereka dipertemukan, mereka saling berhadapan-hadapan, bahkan Karrion Kross nyekek terus gitu. Saya malah curiga sebelumnya ini akan jadi submission match. Tapi mungkin kurang gimmick ya kalau submission match, jadi udahlah ditambah strap match. Walaupun begitu, kita tahu ini pertandingan yang cukup menarik untuk dinantikan. Dan sayangnya kita tahu Drew McIntyre itu sudah kalah dari Roman Reigns di Clash at the Castle. Dan setelah kalah dia nyanyi-nyanyi kan. Ini kayak menurunkan kredibilitas dari karakter si Drew McIntyre yang harusnya main eventer yang superhero gitu loh, yang heroik gitu harusnya, yang epic gitu. Tapi karena kesalahan dari tim WWE yang lupa untuk mematikan feednya, untuk mematikan saluran pas mereka lagi nyanyi-nyanyi ini mengakibatkan image-nya Drew sebagai babyface yang heroik menjadi ya anggapan saya aja ya ini menjadi agak goofy gitu loh, agak nggak kredibel lagi, nggak pantas lagi lah untuk terus dipush. Nah untuk Karrion Kross sendiri dia harus menang di sini guys. Kenapa? Itu akan menambah kekuatan karakter dari Karrion Kross. Masa match besar pertamanya dia kalah gitu. Karena alasan itu saya berpikir ini Drew McIntyre akan kalah. Karena saat ini Triple H saya yakin berespektasi dan juga berencana untuk nge-push Karrion Kross lebih kuat lagi ke atas bagian main eventer di rosternya WWE. Dan kekalahannya Drew McIntyre ya bisa dibilang cukup masuk akal setelah apa yang terjadi di Clash at the Castle. Saya jadi nggak berpikir lagi dalam waktu dekat Drew McIntyre akan bisa menantang Roman Reigns atau bahkan bisa memenangkan champion ya, melihat apa yang terjadi. Dan juga mungkin WWE agak concern dengan kondisi Drew McIntyre yang punggungnya ini ya guys. Jadi banyak rumor sebelumnya kalau punggungnya Drew McIntyre ini riskan, rawan cedera gitu. Takutnya ketika dia dipush cedera, hilang dong pushnya begitu aja dan rugi WWE. Nah ini menurut saya ini momen Karrion Kross untuk bisa memenangkan match dan dapat push yang pantas untuk dia untuk menambah kekuatan karakternya dia di main roster of SmackDown. Sekali lagi seperti itu. Jadi saya prediksi ini kemenangannya ada di tangan Karrion Kross. Match terakhir yang sudah diumumkan oleh WWE untuk Extreme Rules Premium Live Event adalah I Quit match stipulation untuk match Edge melawan Finn Balor. Ini pertandingan sangat terlihat jelas cukup tidak adil ya. Kenapa? Karena Edge sendirian. Finn Balor tentu bersama 3 temannya. Karena Damian, Rhea dan juga Dominic tidak dischedulkan di match apa-apa. Dan I Quit adalah no disqualification sekali lagi. Jadi di I Quit match masing-masing lawan harus berusaha untuk membuat lawannya ngomong I quit, aku menyerah, ketika mikrofon disodorkan oleh wasit. Jadi wasit sendiri tugasnya adalah menyodorin mikrofon ya. Bukan tap, bukan apa, bukan 1, 2, 3, bukan apa. Nyodorin mikrofon kayak wartawan gitu. Dan apa yang kita harapkan di pertandingan ini? Yang kita harapkan dari pertandingan ini yang mungkin diekspektasi ya, sudah diduga oleh orang-orang adalah jelas member Judgment Day akan mengganggu Edge dan membuat posisi Edge riskan di sini.
Pertanyaannya, apakah Edge akan dibantu oleh Rey Mysterio yang mana mungkin akan menambah pertemuan ataupun bumbu-bumbu feud-nya dengan Dominic? Dan ada kecurigaan lagi, rumor yang muncul kalau AJ Styles bisa jadi akan terlibat di match I Quit ini. Entah itu, ini saya menjadi ragu ya ketika AJ Styles tuh kok marah-marah setelah matchnya dia kalah gitu. Kayak dia yang berpakaian serba hitam nih, AJ Styles ini kayak perlahan kok jadi jahat gitu. Jangan-jangan lagi-lagi nggak tahu ya, saya punya ekspektasi terlalu tinggi mungkin. Tapi saya berharap ini bisa jadi terjadi, di mana AJ Styles masuk yang seolah-olah membantu Edge, tetapi dia membantu Judgment Day. Waduh. Tapi terlepas dari itu, kalau itu tidak terjadi ya, saya berpikir begini, Edge melawan Finn Balor. Selama ini Judgment Day itu tidak menang secara signifikan. Anggota-anggota grupnya ini ketika ada match besar seringnya kalah. Walaupun mereka berpromo sangat meyakinkan, dikasih spot yang banyak di Monday Night Raw. Tetapi ketika pertandingan besar mereka kalah, guys. Jadi ekspektasi orang untuk kemenangan Judgment Day di match lawan Edge ini sedikit. Apalagi motivasi Edge untuk mengalahkan Judgment Day sangat tinggi. Dia ingin menghabisi apa yang sudah dia buat. Dia ingin menghancurkan apa yang sudah ia buat. Dia udah menyesal membuat Judgment Day. Finn Balor yang membuat orang bawahannya Edge, si Rhea Ripley sebelumnya sama Damian Priest berkhianat. Ini kuncinya, Edge bilang ya, kuncinya ada di Finn Balor. Jadi harus dia hancurin nih Finn Balor, harus dia musnahkan, selesaikan nih Finn Balor, baru Judgment Day usai. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau Edge menang, karakter faction Judgment Day akan semakin melemah. Gitu ya, karena I Quit, coy. Ini mereka menyerah, ada menyerah di situ. Berarti kredibilitas akan sangat menurun. Tapi ketika dimenangkan oleh Judgment Day dan Edge kalah, Edge akan, karakternya Edge di WWE akan melemah juga. Nah, ini jadi keputusannya dilihat nih. Apakah Triple H memutuskan untuk melemahkan Judgment Day atau melemahkan Edge? Kalau Edge lemah di sini bisa jadi Edge off dulu. Kalau Judgment Day melemah ini bisa jadi ini akhir. Bukan berarti mereka bubar ya. Judgment Day itu sudah tidak dipercaya lagi dan sudah kayak kesannya grup mid card aja gitu. Gak pantas untuk jadi grup utamanya dari storyline utama di Monday Night Raw ataupun di WWE. Dan prediksi saya sendiri, saya kira Edge akan menang lagi. Dan Finn Balor akan berkata I quit. Entah apa yang terjadi, bagaimana ceritanya, dan I quit akan diucapkan oleh Finn Balor. Tersisa satu hal, yaitu White Rabbit. Dari semua petunjuk yang sudah saya saya ceritakan ke teman-teman semua, dan saya buat videonya, itu 99% mengarah ke Bray Wyatt. White Rabbit, Wyatt, ada Wyattnya ya, kata fans gitu sih. Dan ini jelas mengarah ke Bray Wyatt 99% ya, dengan semua petunjuk tersebut. Dan pertanyaannya, Wyatt akan muncul di mana? Tentunya kemungkinan besar White Rabbit ini akan muncul di main event, di pertandingan utama. Tetapi WWE tidak memberikan kita apa-apa, petunjuk apa-apa terkait mana pertandingan yang utama. Gak tahu nih pertandingan utama yang mana. Apakah I Quit match Edge lawan Finn Balor, atau strap match Drew lawan Karrion Kross, atau bahkan Raw Women's Championship Bianca lawan Bayley. Kita nggak tahu nih. Tapi saya merasa, dan mungkin teman-teman banyak juga yang merasa ya, kalau White Rabbit akan feud dengan karakter utama. White Rabbit kalau dia muncul di matchnya Drew dan Karrion, dia akan jadi roster SmackDown. White Rabbit kalau dia muncul di matchnya Edge melawan Finn Balor, dia akan jadi membernya
Rooster Raw, Monday Night Raw. Kalau saya boleh menganalisa dan saya boleh berpikir, bintang besar sudah dimiliki SmackDown, yaitu adalah The Tribal Chief Roman Reigns. Tentu Raw butuh bintang utama juga. Selama Cody lagi off kayak gini, ya udah, bisa jadi. Saya berpikir, ini prediksi saya ya, Wyatt Rabbit akan muncul di I Quit match, atau bahkan setelah I Quit match Finn Balor melawan Edge. Itu saja prediksi saya. Jadi teman-teman yang punya prediksi tentang pertandingan dan juga hasil dari match tersebut, silakan bisa komen di bawah. Kita isi penuh komen tersebut ya, biar sama-sama memprediksi. Siapa tahu ada yang benar, siapa tahu ada yang salah, begitu ya. Tergantung dari persepsi dan juga pikiran teman-teman masing-masing. Saya berencana untuk membuat live watch along atau nonton Extreme Rules pay-per-view ini ya. Tetapi mohon maaf semuanya kalau nanti di watch along ini ada sedikit kesalahan teknis, atau mungkin nge-lag, atau mungkin kok cuma begini doang atau gimana. Karena ini kalau saya jadi lakukan ya, mudah-mudahan bisa saya lakukan, live streaming watch along ini saya lakukan hanya menggunakan device mobile saya atau HP, dan juga menonton melalui device yang lain dan koneksi internet yang sama gitu loh. Karena saya belum begitu profesional untuk hal ini, jadi saya berharap saya disclaimer dulu dan meminta teman-teman untuk tidak berharap besar ya dari live streaming ataupun watch along yang akan saya lakukan. Yang jelas itu tujuannya untuk ya kita bisa langsung mereview atau bisa langsung memberikan reaksi dari apa yang terjadi di Extreme Rules Pay-Per-View Premium Live Event. Dan sekali lagi itu akan terjadi di hari Minggu jam 7 pagi. Minggu ini ya, hari Minggu pagi jam 7 gitu. Mari teman-teman, buat yang berpikir kayak gimana ya nontonnya ya, saya punya saran teman-teman, kalau misalnya mau cari akun atau bisa nonton live Disney Plus itu, cari akunnya bisa di Shopee. Karena di Shopee itu ada yang sharing yang lebih murah, atau mau yang lebih gampang atau mungkin punya uang lebih, bisa langsung aja berlangganan dari aplikasinya Disney Plus Hotstar begitu. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai habis. Thank you.